Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus. Halo anak-anak, itulah tadi lagu pembukaan sekolah minggu kita. Memuji Tuhan karena begitu luar biasa kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita umat manusia. Walaupun kita banyak salah, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dalam kehidupan kita, maka kita harus berbuat baik. Oke anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Injil yang Menyelamatkan. Diambil dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Nanti diingatkan kepada kita bahwa kalau kita berbuat baik itu masih belum cukup, tetapi berbuat baik ditambah menerima Tuhan Yesus, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus akan menyelamatkan kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, memberkati kami semua dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan telah melindungi dan menaungi kami, memberikan kesehatan bagi kami. Jikalau ada yang sakit, Tuhan kami mohon Engkau menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, dan menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, ya, yang tenang. Terima kasih juga kepada papa mama, saudara-saudara yang sudah mendampingi anak-anak yang manis di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan,
masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Sekarang kita belajar firman Tuhan yang berjudul Injil yang menyelamatkan. Dikutip dari surat Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Sebelumnya kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa hadir dalam acara sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, supaya kami duduk manis, duduk tenang, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, siapa di antara kalian semua yang membaca firman Tuhan setiap hari bersama Bapak Mama di rumah? Nah anak-anak, tentu kalian membaca ya. Kalau ada yang belum membaca firman Tuhan, mari anak-anak baca firman Tuhan setiap hari bersama Bapak Mama di rumah. Nah anak-anak, di dalam Alkitab ya terdiri dua bagian ya. Yang pertama bagian depan ya, itu perjanjian lama, dan yang kedua paling belakang itu perjanjian baru. Nah kalau perjanjian lama biasanya itu dimulai dari surat Kejadian sampai surat Maleakhi. Nah kalau perjanjian baru ya dimulai dari surat Matius sampai surat Wahyu. Nah, perjanjian lama ya banyak sekali berisi hukum-hukum Taurat atau peraturan yang harus dipatuhi. Jadi, orang-orang yang di masa perjanjian lama mereka percaya bahwa mematuhi hukum Taurat tersebut mereka bisa masuk surga. Nah, padahal hukum Taurat itu atau peraturan itu banyak sekali. Tidak hanya satu atau dua, tetapi ratusan. Nah, anak-anak, orang-orang saat ini juga masih ada yang percaya seperti orang-orang pada masa perjanjian lama. Mereka percaya kalau mereka berbuat baik, mereka nanti pasti masuk surga. Nah, atau mereka mengasihi teman atau memberi sesuatu, mereka berharap mereka masuk surga. Nah, tetapi kalau mereka melakukan satu dosa saja, ya, melakukan satu pelanggaran saja, mereka itu menganggap mereka tidak masuk surga. Nah, di dalam perjanjian baru, ya, anak-anak ada kabar gembira. Kira-kira Bu Guru kabar apa ya? Nah, yaitu ada seorang penolong yang bernama Yesus Kristus, ya, yang barusan kita rayakan kemarin. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dan dia bangkit untuk kita, ya. Yaitu seorang penolong, ya, untuk menyelamatkan umatnya di muka bumi ini. Jadi anak-anak kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita satu-satunya, ya. Jadi berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan tidak salah, ya. Tuhan Yesus juga menyuruh kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita juga harus percaya sungguh-sungguh, percaya benar-benar bahwa Tuhan Yesuslah
satu-satunya juru selamat kita, yang nanti Dia menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya. Anak-anak, demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari surat Roma pasal 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16b. Anak-anak, kalau sudah hafal, jangan lupa kirim videonya ke grup sekolah minggu kita. Anak-anak, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau hanya jalan satu-satunya untuk kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kami juga melakukan kebaikan atau hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Anak-anak sudah paham ya dengan firman Tuhan yang telah kalian dengarkan tadi? Usaha kita untuk selalu berbuat baik tidak cukup untuk kita dapat masuk ke surga. Di dalam Injil Perjanjian Baru dituliskan bahwa kita pasti bisa masuk surga karena ada seorang penolong, yaitu Yesus Kristus. Itu ya anak-anak. Jadi kalian harus selalu ingat bahwa Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Demikian pula untuk sekolah minggu yang telah kita jalani hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami, dan nantinya kami akan tinggal bersama Engkau di dalam kerajaan surga-Mu. Engkau berkati kedua orang tua kami, Engkau berkati guru kami, Engkau berikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan, jauhkan kami dari penyakit, jauhkan kami dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan bertemu dalam sekolah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Tentu saja hati senang, badan sehat, riang gembira. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, Ibu Guru berharap kalian tetap bersuka cita hari ini mengikuti pelajaran sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus, Akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Yohanes 14 besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus, kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar
hidup. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat hafalannya adalah Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Terima kasih. Yohanes pasal 14 ayat 6a. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hafalannya adalah Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hafalannya adalah Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran